keterlibatan suara kreativitas. Nah, berarti pada malam hari ini kembali menemani kamu tentunya di program malam kita yang seru abis. Jadi buat kamu yang lagi on the way terhadap di jalan yang drive safely, dan tetap stay tune karena kita bakal putar lagu-lagu yang asik buat kamu. Seru sih kalau kita dengerin lagu secara live gitu? Aduh, seru banget ya. Biasanya kan orang ke kafe-kafe, tapi gara-gara pandemi kayaknya sepi banget ya. Bener. Ih, pas banget loh hari ini. Apa tuh? Ada live music di RRI. Serius? Serius. Aku mau ikut. Yuk, kita langsung tonton yuk. Yeay! Seru banget ya live music malam ini. RRI Live Music. Bekali hari tua, kisah tentangmu tentangku kan selalu ada. Mari merapat kita berjabat erat, biarkan terus melekat kan tetap terjaga.
Studio Batam, suara kreativitas. Assalamualaikum dan selamat malam sahabat kreatif. Kembali RRI Net Live bersama dengan kamu pada malam hari ini. Bersama dengan aku Dindin Dosanugrah. Selama kurang lebih 1,5 jam aku akan menemani kamu malam hari ini. Kita bakal ngebuka galeri musik dari Kota Batam. Dan tadi aku sudah ditemani sama teman-teman aku yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Yaitu ada Gabo and Friends. Wah, ini rame banget studio kita malam hari ini. Teman-teman dari Gabo and Friends juga hadir menemani malam hari ini. Boleh diperkenalkan siapa Gabo, siapa and Friends-nya malam hari ini? Iya, saya Gabo. Saya yang mewakili dari ini ya, dari kawan-kawan yang lain. Di sini ada Rian. Oke, ada Rian di bass. Di bass. Kalau yang di keyboard ada Bang Kahar. Bang Kahar. Kalau yang di drum ada Jaki Mubarak. Oke, ada Jaki Mubarak. Oke, ini personilnya 4 aja, nggak mau nambah aku barangkali. Dulu backing vokal. Boleh nggak? Boleh juga ya kan. Cari sampingan kan. Ya, tapi kalau nambah kurang honornya ya. Oh gitu, mengurangi honor ya. Iya. Jadi 4 udah cukup ya. Iya. Oke, boleh. Tapi boleh lah penari juga boleh ya. Penari gimana ya? Gue nari di belakang nanti ya. Oke, Gabo and Friends, boleh diceritakan gak nih Bang Gabo gimana awal terbentuknya? Ya, GAF itu terbentuk dari tahun 2000. Dulu kita pakai nama dulu bukan belum GAF namanya. Oke. Masih Gas. Oke, Gas. Ini beneran Gas apa GAF? Gas dulu. Gas. Apa itu Gas? Gas itu gerombolan anti sadar. Gerombolan anti sadar. Tapi kalau pulang ke rumah ditanya emaknya, apa itu Gas? Gabungan anak soleh. Asik. Ya ada plesetannya ya ternyata. Iya. Gabungan anak soleh terus akhirnya jadilah GAF gitu ya. Enggak, Gas itu masih Gas. Masih di Gas. tahun 2000. Okay. Cuman selang beberapa tahun yang lalu aku sebagai mewakili musisi yang di Batam, tapi lebar nih jadinya. Enggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Jadi mewakili musisi di tahun ada sekitar 9 tahun yang lalu aku melihat angkatan-angkatan seangkatan kami karena musisi itu sangat rentan ya untuk apa ya? Yang tewas gara-gara narkoba dan sebagainya. Jadi itu memotivasi aku. Kenapa sih nggak pakai narkoba, kita nggak bisa berkarya gitu loh. Akhirnya alhamdulillah 9 tahun ini aku buktikan ya. Ya 9 tahun ya. 9 tahun ini aku buktikan aku tidak minum, aku tidak ngapa-ngapain, tapi aku bisa berkarya dan produktif gitu. Wah, jadi ini yang merubah. Boleh dah tepuk tangan dong. Boleh dong, ya kan. Ini pemikiran anak muda tuh harusnya seperti ini ya Bang Gabo ya. Artinya memang kreativitas itu tidak harus dengan sesuatu hal yang buruk seperti itu ya. Oke, berarti terbentuk tahun 2000. Tahun 2000 merevolusi di tahun berapa jadinya namanya GAF karena kalau Gas dulu misinya membesarkan nama. Tapi kalau GAF sekarang itu kita justru malah membesarkan karyanya gitu loh. Jadi memang dulu tuh nge-branding nama dulu, terus sekarang adalah karyanya seperti sekarang ini ya. Lebih ke karya. Tahun 2000, terus sekarang 2020 tahun berkarya, udah ada rasa lelah barangkali belum? Ya kalau dibilang lelah sih ya suka duka ya karena namanya juga berkarya itu kan tidak ada hentinya ya. Kadang-kadang ada badai, kadang-kadang ada pasang surut, pasang naik semua kadang-kadang kita alami gitu loh. Pasti ya. Jadi memang ada pasang surut ya. Manusiawi lah. Manusiawi. 20 tahun nih Bang Gabo, pergantian personil pernah terjadi nggak? Itu kalau di GAF itu justru malah kita selalu berganti. Selalu berganti. Selalu berganti karena GAF itu bukan terkontaminasi dengan satu karena musik itu tidak ketergantungan dari siapapun. Jadi GAF itu bisa main musik sama siapa saja. Sama siapa saja. Mana tahu itu kita ketemu sama musisi tradisi, kita kolaborasi sama tradisi. Kayak di Batam mungkin kita bisa kolaborasi sama musik-musik tradisi Melayu gitu. Betul. Kalau kita ketemu nanti di daerah lain, di paguyuban-paguyuban lain, kita kolaborasi juga. Itulah GAF. Kalau di GAF ini sendiri membaur dengan segala jenis musik dan juga siapapun seperti itu ya. Oke, itu sedikit nih ya tentang GAF, masih sedikit nih. Waktu kita masih panjang sampai 1,5 jam ya. Bang, boleh nggak lagi nyanyi berikutnya? Boleh. Karena memang untuk menghadirkan GAF ini kan cukup susah ya, lagi. Susah ya. Cukup sulit maksudnya. Enggak lah. Kita selalu berada di tengah masyarakat. Asik. Selalu sedia ya. Oke. Berikutnya mau nyanyi lagu. Judulnya? Judulnya mungkin akan kita rilis setelah ini.
Bukan. Judulnya Sahabat. Judulnya Sahabat. Judulnya Sahabat. Seperti sebutan kita sahabat kreatif, langsung saja ini persembahan dari Gav dengan Sahabat. Ya. Cahaya lampu menyinari sudut kamar, kala itu embun membasahi malam yang penuh harapan dan impian yang kau tawarkan. Sejak saat itu bersama-sama kita saling berbagi semua yang terjadi, biarlah menjadi sebuah cerita pengalaman. Di hari tua nanti malam mesti tertidur lelap. Namun waktu semakin asik berkeliaran, bercanda dengan kawan, bernyanyikan lagu tentang rindu. Sahabat karib lamaku, tak mungkin kau tak membuatku berpaling. Yang ku tahu kau tak seperti itu. Bersama-sama kita saling berbagi semua yang terjadi, biarlah menjadi sebuah cerita pengalaman. Hari tua nanti malam mesti tertidur lelap. Namun waktu semakin asik berkeliaran, bercanda dengan kawan, bernyanyikan lagu tentang rindu. Sahabat karib lamaku, tak mungkin kau tak membuatku berpaling. Yang ku tahu tak seperti hadirlah kisah ini masih cukup panjang. Kita membelah malam, hadirlah kisah ini masih cukup panjang. Kita membelah malam, nyanyikan lagu tentang rindu. Sahabat karib lamaku, tak mungkin kau tak membuatku berbalik. Yang ku tahu kau tak seperti itu. Yang ku tahu kau tak seperti itu. Kau tak seperti itu. Ya. Kau tak seperti itu. Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua. Kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap!
Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. RRI Live Music. Jadi aku pengen cerita kalau lagu Sahabat tadi itu menceritakan tentang bagaimana cerita persahabatan kalau kita sama-sama dulu membangun kesetiaan, suka duka bersama, ya kan, makan bersama, ya kan, pokoknya semua kita lalui bersama gitu loh. Ternyata waktu kita ketemu di Jakarta saat itu mereka berubah hanya gara-gara pengaruh dari lingkungan kota itu yang membentuk mereka seolah-olah malu menerima kita sebagai sahabatnya gitu loh. Jadi sampai pada akhirnya kita jadi punya keresahan dan kegelisahan, kenapa ya sahabat aku tidak seperti yang dulu lagi gitu loh. Yang aku tahu kau tak seperti itu, makanya kita bikinlah lagu Sahabat itu, semoga dia bisa menjadi sahabatku yang lama walaupun kesenjangan sosial ya antara kaya dan miskin itu tidak ada lagi tolak ukurnya sama kami, tetap dia kembali menjadi sahabat yang setia seperti dulu gitu loh. Intinya kayak gitu. Ini rencana makna demi makna lah ya, agak romantis apa gimana gitu ya kan, biar agak ada selingan biar nggak kaku-kaku kali lah ya kan, karena kalau terlalu tegang-tegang kali lagunya nanti semuanya serius. Oke, makna demi makna dari Gav. Berlalu, kita lewati bersama.
sebenarnya. Suatu saat nanti kau pasti mengerti tentang arti hidup ini. Semua arti hidup ini makna demi makna, kaki terus melangkah. Dimanakah keyakinan, arti sebuah kesetiaanmu. Makna demi makna, kaki terus melangkah. Dimanakah keyakinan, arti sebuah kehidupan. Oh, kasih, jangan kau jauh dariku, agar setiap detik tak lagi khawatir, menjaga kepercayaan ini. Bukan waktu yang lama kian berlalu, kita lewati bersama, walau suka duka adanya. Kita lewati bersama, walau suka duka adanya. Kita lewati bersama, walau suka duka adanya. Satu tadi persembahan dari Gabo and Friends. Yeay. Wah, ini baru 3 lagu nih Abang. Malam hari ini berapa puluh lagu Bang kira-kira? Tadinya disuruh siapkan berapa? 5. 5 tambah-tambah 1 2 3 bisa lah ya Bang. Yang dioret jadinya 15. Waduh, Wah, pokoknya ini malam bahaya. hari ini spesial untuk Gabo and Friends, kita berikan kebebasan berapapun lagunya Waduh, ya. mak bahaya nih. Selama waktu kita 90 menit ke depan nih Bang ya. Oke, kita ngobrol malam hari ini mengenai Gabo and Friends lagi nih Bang. Oke Bang. 3 lagu tadi sudah menggambarkan sebenarnya genre musik daripada Gabo and Friends. Iya. Ini sudah menjadi pilihan dari Bang Gabo sendiri atau memang mengikuti tren musik sebenarnya? Enggak sih, sebenarnya kalau kita itu lebih ke universal ya. Karena dulu di album pertama, kita kan mau jalan album kelima nih. Ya. Album pertama tuh di Totokotu albumnya. Kalau yang kedua Naked Voice, ketiga Titik Kultur, keempat itu Kacamata, yang kelima ini kami mau masuk di album Fleksibel. Oke. Jadi di antara semua album tuh kami punya warna masing-masing gitu. Oke, ada warnanya masing-masing seperti Ada itu. yang agak ke jazz, ada yang agak ke etnik, ada yang agak ke pure reggae, ada yang agak ke hip hop R&B, ada yang kemana gitu ya. Oke, jadi memang masing-masing daripada album itu punya konsep dan Punya konsepnya genrenya masing-masing. masing-masing, iya. Nah, itu untuk pemilihannya sendiri mengikuti tren pada saat itu atau lagi pengen genre ini nih atau gimana? Lihat mood sama situasi. Lihat mood sama situasi seperti itu. Nah, ini yang nge-lead siapa nih? Bang Gabo sendiri atau bareng-bareng dengan teman-teman yang lainnya? Kebanyakan berdua. Dengan? Rian. Dengan Bang Rian. Rian ini kan dia di bass, cuman dia apa? Kok berapa tahun sih baru ikut? Bang Rian berapa tahun Bang di Gabo and Friends? Sekitar 6 tahun. Dia 6 tahun di GAF, terus sebagai sound engineer juga arranger. Oke. Jadi dia yang untuk nanganin buat sound engineer-nya gitu. Oke. Kalau saya komposer. Komposernya. Jaki sebagai arrangement. Oke. Membantu. Kalau Bang Kahar dia sebagai pemasukan umpan peluru. Penasehat. Wah, ini nggak benar. Ya, kritik ini itu ya. Oke, penyempurna Jadi lah. tetap ada fungsi-fungsinya masing-masing. Ada fungsinya gitu. masing-masing. Walaupun nggak mesti harus ketemu hari-hari gitu. Oke, jadi memang selama kurang 20 tahun bersama seperti itu pastilah ya. Pasti ada yang namanya ide masing-masing seperti itu setiap albumnya seperti itu. Oke, ini 5 album nih ya, Bang. Prosesnya susah nggak sih Bang untuk bikin satu album itu, karena kalau ngomongin kayaknya lagu, satu lagu aja tuh susah kayaknya zaman sekarang buat satu karya gitu. Ini Abang udah bisa bikin 5 album tuh gimana? Dulu kita pernah di ini ya, on air di RRI ya. Ya. Dulu itu kami on air di RRI itu berapa tahun yang lalu ya? Dua tahun. Berapa ya? Tolong ingatkan. Udah agak lumayan lama dulu sempat on air. Itu dulu kami mengeluarkan single masih.
Oke, jadi itu waktu pertama kali ngeluarin single? Karena kan dulu kan aku kan orangnya di belakang layar. Oke. Aku nggak suka muncul kan karena banyak kan orang yang nyanyi, kita yang dinulis lagu gitu loh. Orang ikut festival, mereka udah sampai ke Asia, kita masih di rumah-rumah aja gitu. Oke, jadi memang jarang tampil lah kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya bisa pengen tampil sekarang ini gimana ceritanya Bang? Tuntutan profesi ya? Karena panggilan jiwa juga ya kan. Mau nggak mau ya Bang, harus tampil juga seperti itu. Kalau udah CS semua ini kita harus turun lah gitu. Oke. Apalagi hari ini spesial nih Bang ya, karena memang kita memperkenalkan musik-musik anak Batam itu seperti apa. Mau nggak mau kita tunggu Abang untuk tampil. Ya semoga dari apa yang sudah kita lakukan selama proses secara produktivitas ya kita bertahan sampai hari ini, itu mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman musisi yang lain juga gitu loh. Amin, mudah-mudahan ya. Boleh tepuk tangan dong, nggak apa-apa ya. Terima kasih luar biasa nih ya. Karena memang 20 tahun itu udah pasti banyak asam garam, suka duka. Pasti. Yang akhirnya ya itu tadi ya. Yang satu hal ini, Bang, aku masih turun di jalan loh. Masih turun di jalan. Padahal udah ngeluarin 5 album nih sahabat kreatif ya. Aku ngamen turun ke jalan itu table to table, ngadapin orang, ngasilin uang dari 2000 pemberian orang. Tapi di situ aku sebenarnya yang orang nggak tahu sebenarnya aku belajar bagaimana ngamen itu kan sebenarnya ngadu mental ya. Ngasah mental bagaimana kita membentuk sebuah karakter, melatih bagaimana lagu kita itu tidak di buku. Kadang kan ada orang yang nyanyi itu kan pakai handphone gitu kayak gimana gitu ya. Benar-benar nggak ketemu sama orang yang mendengarkan secara langsung gitu ya. Jadi memang beda ya Bang, beda ya. Jadi memang pressure-nya beda juga gitu ya. Jadi memang nggak ada malu sama sekali Bang? Ya maksudnya di jam ngamen itu aku menganggap itu adalah jam latihan aku untuk menghafalin dari karya-karya yang sudah kita buat. Kalau untuk sekarang ini kita udah selesaikan itu sekitar 200 lagu. 200 lagu, pantas saja tadi ditanya judul lagu ya, agak bingung ya Bang? Makanya kita yang kelagapan sama waktu nih sebenarnya mau ngatur waktu ini gimana caranya Mas. Kadang-kadang kalau kita nggak yang memutuskan untuk break dulu sebentar. Ya udah mungkin kita udah maksudnya udah hancur lah. Benar. Fisik ya apa semuanya karena kerja psikologis itu lebih bermasalah dari betul. Jadi memang itulah yang akhirnya bisa membuat Gabo Inference itu bisa bertahan sampai saat ini sempat ini mual juga sempat ya. Mual, muntah kuning. Jaki kencing celana gitu. Karena gara-gara itu tadi ngadapin keadaan kita kan lagi krisis dari apalagi ekonomi kan. Betul. Itu biasa. Tambah lagi ya udah artinya kita sinergi aja. Ternyata kerinduan itu nanti yang akan mengumpulkan lagi, bertemu lagi sama kawan-kawan. Ayo kita bikin lagi sesuatu. Ya mungkin dalam waktu dekat ini kita mau bikin jingle buat Batam lah. Wah, spesial apa ini Bang kira-kira? Spesialnya khususnya buat aku sih pernah ya, maksudnya bukan kita dalam artian kalau mau berkarya itu tapi harus menjelekin karya orang lain, tapi ini ada sebuah sugesti yang berbeda. Kalau Batam ini adalah spirit karena titik kulturnya Indonesia, semua suku banyak gitu. Ada Ambon, ada Jawa, ada karena Flores. Karena pendatang banyak banget di sini banyak, walaupun di tanah Melayu gitu loh. Tapi intinya di lagu itu nanti kita lebih banyakin di konsep tradisi Melayunya lah. Tradisi Melayunya lagi. Karena kita kembali lagi ke kulturnya. Kalau kita ini tidak ya sama, aku ini dari kalau orang tua ibu Tionghoa, bapak Tapsel. Kalau Sirian ini besar di Wonosobo, suku Dieng, rambutnya gimbal-gimbal semua. Betul. Kalau Bang Kahar dari Bandung, Zaki. dari keluarga. Jaki dari memang tempatan dia kelahiran sini gitu loh, bapaknya di sini semua di sini. Oke, jadi memang berbeda-beda suku tadi, justru itu bisa menghasilkan karya dulu lagi. Ada Nias, ada Makassar, ada Bugis, kami dulu satu grup itu campur-campur. Oke, jadi memang ya itu tadi ya Bang, dengan keberagaman itu justru bisa menyatukan satu karya seperti itu ya. Mudah-mudahan itu jadi sebuah kejutan baru lah nanti untuk kita buat kado spesial buat Batam. Kami tidak minta apapun, tapi itu ada hadiah untuk Oke. Ini kan Bang, hari ini itu adalah 28 Oktober. Tahu dong hari apa Bang? Hari Sumpah Pemuda ya, betul. Hari Sumpah Pemuda. Betul. Kompak kita. Sumpah Pemuda ya, benar-benar 28 Oktober ya Bang. Jadi memang Sumpah Pemuda itu diperingati setiap 28 Oktober. Nah, spesial untuk tahun ini pasti berbeda nih Bang, karena memang situasi dan kondisi pandemi saat ini seperti itu. Nah, menurut Abang sendiri peringatan Sumpah Pemuda itu harusnya seperti apa sih Bang? Ya, peran yang paling berperan itu sebenarnya yaitu bagi para pelopor-pelopor bangsa ini.
Yang sekarang ini kan kita kan memang ya susah juga kadang kalau sistem mau dilawan juga nggak mungkin kan. Betul. Tapi memang kita bagaimana harus berdamai dan bisa ciptakan suatu proses kreativitas sama mereka, ajak ke ranah itu dan ajakin kolaborasi apa yang bisa kita sinergikan itu yang kita lakukan, itu aja. Oke, jadi memang jangan banyak kritik sana sini tapi menghasilkan Iya, karya. Kita nggak bisa paksain. Ya sama gini, kita punya idealisme. Ya. Tapi idealisme kita itu nggak kita bisa bawa ke rumah tangga, bisa ranjang nanti. Benar. Idealisme itu cukup di karya aja gitu loh. Oke. Dilepas dari karya, kita pulang ke rumah ya udah kita jadi kepala rumah yang tangga yang baik, kasih istri uang belanja. Sayangku, ini uang belanja. Ya istri pun bangga. Oh sayangku, cintaku, dia makin cinta. Benar. Gitu. Wah. Ya tetap kita jadi orang yang biasa. Tapi kalau kita bawa idealisme kita, mungkin istri kita pun juga muntah kuning ngadepin cara berpikir kita. Oke, jadi itu satu tips lagi nih sahabat kreatif ya. Harus cara imbangin menghadapi istri di rumah seperti itu nih tips dari Bang Gabo ya. Oke Bang Gabo, jadi memang harus kreatif. Kemudian balik lagi ya, iya karya itu harus idealis. Tapi kalau di rumah beda lagi. Cukup di karya. Cukup di karya. Idealis itu penting, tapi cukup di karya. Di luar dari karya, kehidupan sehari-hari, bertemu sama kerabat, keluarga, saudara, itu tidak boleh dibawa idealis. Oke, Idealis memang harus itu sesuai saja. dengan porsi ya. Ya sesuai dengan karya aja udah. Oke, ini Bang Gabo and Friends bolehlah dikatakan masih muda ya, boleh ya? Ya. Boleh kan nih Bang? Ya lumayan lah, ada yang kepala 5, ada yang kepala 4 juga. Cuma wajah-wajah 18 lah. Oke, wajah masih wajah 18, jiwa masih 17 ya kan Bang? Iya. Bang, anak muda zaman sekarang ini di pandangan Bang Gabo seperti apa? Hebat-hebat. Hebat-hebat justru ya? Hebat, cerdas-cerdas dan mereka cukup punya pengetahuan yang pengen lebih cepat gitu loh. Kalau di era kita dulu kan zaman-zaman Orde Baru ya 97 itu kawat itu. Megang handphone aja kita susah kan. Oke. Zaman pegang-pegang apa? 3315 waktu zaman-zamannya telco apa? Wartel. Betul-betul masih wartel ya, Itu ada benar-benar. Pakai ini kalau waktu waduh cepat-cepat udah 5.000 nih. Benar. Karena memang anak sekarang nih cerdas-cerdas. Buka sesuatu, bikin sesuatu, apalagi sebagainya sampai pada akhirnya sebenarnya kalau seandainya itu diarahkan ke arah yang penting aku rasa ya bagus. Justru lebih mudah untuk berkreativitas seperti itu ya Bang. Potensinya sangat kuat. Potensinya kemauan, sangat besar. keinginan mereka pengen tahu tuh cepat, tapi ya kebanyakan yang instan. Gitu loh. Tapi intinya mereka bagus. Oke. Nah, apa sih Bang yang harusnya dilakukan sama anak muda zaman sekarang terutama untuk memperingati Hari Sumpah Muda? Karena balik lagi udah beda nih ya. Bukan lagi kita di zaman yang kita harus menjadi seorang pahlawan seperti itu, tapi kita untuk memperingati Sumpah Muda dengan kreativitas seperti itu. Nah, menurut Abang harusnya seperti apa anak muda zaman sekarang? Itu ya, mana ya kalau itu ya? Itu agak susah juga sebenarnya. Agak susah ya Bang? Karena masalahnya setiap anak muda sekarang tuh dia punya blockingnya masing-masing, dia punya kelompok masing-masing, mereka punya cara masing-masing, ideologi masing-masing. Di kelompok ini beda caranya, sini beda caranya. Cuman yang paling terpenting sebenarnya bagaimana membangun kekeluargaan itu menjadi terhubung lagi, harus bisa menciptakan paling tidak ada ruang-ruang apresiasi lah. Oke. Ruang apresiasi. Ya semuanya wajib diapresiasi kalau itu selagi masih positif gitu loh. Oke, jadi memang ya itu tadi ya, selagi memang itu positif, butuh yang namanya diapresiasi. Itu tanggapan Bang Gabo. Kayaknya Zaki pengen ngomong nih Bang. Iya, dari tadi. Itu udah ini banget dia. Kalau tanggapan Zaki nih ya, sebagai salah satu pemuda Indonesia nih, gimana Zak peringatan Sumpah Pemuda tahun ini? Agak lama ya Bang? Gimana menurut Zaki untuk memperingati Sumpah Muda di tahun ini? Apa yang harusnya dilakukan anak muda zaman sekarang? Ya bisa dicontoh dari Bang Gabo sendiri ya, berkarya. Berkarya. Kalau Zaki sendiri sudah termasuk pemuda yang sudah berkarya apa belum? Bisa dibilang belum Bang? Masih belum ya? Karena masih mengikuti Bang Gabo untuk berkarya. Masih mengikuti Bang Gabo ya, jadi masih membuntuti ya, belum berkarya sendiri. Belum. Oke, nah ini gimana nih Bang? Apa harus dilepas si Zakinya Bang biar berkarya sendiri? Sorry. Enggak. Gimana ya? Dulu Zaki ini waktu umur berapa tahun Ki? 4. Dulu 4 tahun nih, dulu masih kecil. Bapaknya dulu satu angkatan sama aku. Oke, Jadi, justru bapaknya satu angkatan sama Bang Gabo ya. Bisa dinilai berapa sebenarnya umurnya Bang Gabo ya? Jangan gitu juga lah. Enggak juga.
Enggak, artinya dulu almarhum Bang Taufik Rahman itu kan salah satu senior perkusi juga di isi STSI Padang Panjang dan lain sebagainya. Dulu berteman baik dan dia salah satu abang aku yang masih mau peduli dan merekrut aku karena aku dulu dia ketemu sama aku di jalan dan aku salah satu orang yang cukup frustasi saat itu. Dia bilang, udah Bo, kau punya potensi, ada berlian yang tersimpan yang kau tidak tahu katanya. Nanti itu akan terjadi ketika waktunya gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Batam dan kemudian ini sampai pada akhirnya ya ketemu sama Jaki dan sebagainya. Sampai tumbuh dewasa dia pun juga masih main musik sama kita. Dia dari kecil memang. Jadi memang malah Bang Gabo yang lebih cerita malam hari dia. Ya itu karena dia ini sebenarnya orangnya terpendam, dia lebih terbuka itu mungkin di medsos. Kadang kan ada orang yang seperti itu. Benar ya. Tapi kita tunggu aja nih karya-karya dari Zaki berikutnya ya Bang Gabo ya. Enggak, sebenarnya dia udah berkarya. Cuman kan kadang ada orang yang masih merasa malu sama karyanya gitu loh, belum layak untuk tampil. Sebenarnya udah banyak. Belum percaya diri aja. Iya. Mudah-mudahan ya Bang. Dia punya banyak project dan dia salah satu dapat best drummer terbaik Jiljian dulu. Wah, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Zaki diam-diam ternyata ya. Asian Beat, juara Asian Beat, dapat wakili final, terus masuk di Jakarta. Di Jakarta, manggung di acara Sawalunto itu bawa bawa musik tradisi Melayu, Mayong ke Sawalunto diundang. Dia mewakili Kepri musik tradisi Melayu mereka orang. Wah, jadi memang bisa dikatakan sebenarnya dia adalah sosok pemuda yang kreatif sebenarnya ya. Hari festival di Jogja? Festival air. Festival hujan. Rain Music Festival. Dia Rain Music Festival. Oke ya. Gitu-gitu. Ternyata ya, ini pelan-pelan Bang kita gali nih. Nanti Bang Rian juga kayak gitu kita gali juga nih karyanya ya. Ini orang ini sebenarnya nggak ada yang berani ngomong. Yang berani membongkar aja ini. Kalau udah dibongkar nggak bisa cakap mereka betul. Berarti kita bongkar satu persatu ya Bang. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Berikutnya kira-kira mau bawain lagu apa? Rencananya sih karena kado spesial ya khususnya diundang kemarin sama kedan-kedan kita, jadi kita punya tuntutan dalam waktu yang singkat kita bikin lagu. Jadilah lagu itu pemuda berkarya. Pemuda berkarya. Karena sesuai dengan tema hari ini. Semoga ini bisa memotivasi kawan-kawan keluarga besar atau pemuda-pemuda yang ya pemuda bukan hanya pemuda lah tapi pemudi juga boleh lah. Betul. bisa juga berkarya gitu intinya kayak gitu. Oke, silakan Bang Gabong and Friends, kita dengarkan satu karya kembali dengan pemuda berkarya. Ya. Padamu aku berbakti, untukmu bumi pertiwi, di tanah yang ku cintai, tempatku akan mengabdi. Berjuanglah dengan hati untuk membangun negeri ini, dengan rasa senang hati saling memberi berbagi. Ayo bangun pemuda, berjuang terus melangkah. Ayo bangun pemuda, jangan lelah untuk berkarya. Berjuanglah dengan hati untuk membangun negeri ini, dengan rasa senang hati saling memberi berbagi. Di sini pun dilahirkan, tempat kami dibesarkan. Di sini berkarya sampai hayat nanti. Ya. Mari berjuang dan berkarya. Yo bangun pemuda, berjuang terus melangkah. Ayo bangun pemuda, jangan lelah untuk berkarya. Berjuanglah dengan hati untuk membangun negeri ini, dengan rasa senang hati saling memberi berbagi. Di sini ku dilahirkan, tempat kami dibesarkan. Di sini ku akan berdiri, berkarya sampai hari.
sampai hayat nanti. Berkarya sampai hayat nanti. Berkarya sampai hayat nanti. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Perompak FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. RRI Live Music.
Terima kasih sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net masih bersama dengan Gaboh and Friends di RRI Net Live Music ya. Terima kasih. Wah, barusan itu adalah lagu Pemuda Berkarya. Ini spesial katanya. Ada cerita yang berkesan sebenarnya. Karena diminta cepat lagunya ini ya. Dalam waktu 4 hari bisa menghasilkan karya. Bener ya? 4 hari bisa menghasilkan satu lagu. Bener ya Bang? Ya kesan-kesan inilah pokoknya. Pokoknya kesan yang mendalam lah ya Bang. Yang sigap lah ya. Oke, bisa diceritakan nggak sih Bang? Gimana lagu Pemuda Berkarya tadi diciptain? Ya lagunya itu memang kita bikin itu kemarin tuh waktu kita telepon teman kita Yudis. Dis ini gimana ya tema acara kemarin tema besok itu apa ya? Aku bilang. Tema besok itu Sumpah Pemuda Bang. Oh yaudah nanti aku bikinkan satu lagu lah gitu. Lagu pemuda. Oke boleh lah bikin lah. Nah, kita bikin. Cuman aku bikin itu sendiri pakai WA. Aku rekam, aku kirim nih sama satu-satu nih musisi-musisi handal dari Makau nih. Ya. Sedap. Jauh ya Bang. Terus latihannya tuh udah baru tadi di sini. Latihannya tuh baru tadi. Iya. Ciptainnya 4 hari lalu, terus baru tadi latihan langsung on the spot di sini ya. Iya. Wah, boleh tepuk tangan memang ya. 20 tahun itu memang bukan waktu yang sebentar sebenarnya ya. Jadi memang sebentar aja latihan tadi penampilannya udah luar biasa loh Bang. Iya. Mudah-mudahan ya Bang. Banyak karya-karya lainnya. Iya. Pemuda Berkarya apa sebenarnya makna dari lagu ini Bang? Pemuda Berkarya ini lebih ke banyak ini ya. Banyak ngajak buat para generasi-generasi sekarang ini kalau bisa lebih punya semangat lagi untuk bikin sesuatu. Karena kadang kan pengen yang instan tuh kan. Tapi paling tidak indah pada waktunya itu pasti ada. Betul. Cuman tinggal tergantung kitanya itu masih percaya atau tidak itu aja gitu. Kebanyakan kan generasi sekarang tuh kan mudah frustasi. Benar. Nanti lemahnya gara-gara itu. Niatnya pengen berkarya, dilemahkan karena cinta, selesai gitu. Wah, gak jadi. Ini nih pemuda-pemuda lemah nih ya Bang. Pemuda-pemuda lembek, bukan lemah. Kalau lemah biasa lah, ini lembek ya kan. Oke, ini lagu tercepatkah diciptain sama Bang Gaboh and Friends atau sebenarnya pernah juga ciptain lagu dalam waktu yang cukup singkat? Ya sebelumnya kita juga masih tetap ngelakuin itu karena ala bisa karena terbiasa ya kali ya. Jadi dulu lama udah hilang kemarin. Kemarin. Jadi kemarin itu ceritanya. Jadi dapat pesanan dari Bintan. Bukan pesanan sih, dari telepon tuntutan. Bo bisa bikin lagu goes ya, yuk kita bikin lagu goes. Terus baru-baru ini juga kita garapin jingle film, soundtrack dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kita banyak bikin terus gitu loh, berkarya terus. Jadi di luar dari project album kita tetap berjuang gitu loh. Oke, ini ngomongin lagu nih Bang ya. Mungkin banyak banget nih anak-anak muda, sahabat kreatif di luar yang mungkin pengen juga bikin lagu tapi bingung nih gimana mulainya, dari mana mulainya. Boleh diceritain, ini gimana sih Bang cara untuk bikin lagu tuh? Lirik dulu kah? Musik dulu atau gimana? Teknis ya. Teknis itu kembali lagi tergantung apa dulu yang mau dimulai. Oke. Kalau pengen mau dimulai itu musik dulu boleh, bisa. Kalau mau dibikin syair dulu boleh. Cuman kalau mau menceritakan kisah nyata saat itu juga yang terjadi itu juga bisa gitu. Oke. Teknis itu macam-macam. Cuman ya itu tadi paling tidak tinggal kesadaran diri lagi untuk mau memulai atau tidak gitu. Betul. Yang penting ada actionnya dulu ya Bang. Kadang gini ada momen yang penting nih. Waktu mau direkam tuh kita nggak punya kesempatan waktu untuk ngerekam. Padahal sebenarnya kalau direkam jangan itu bisa menjadi karya besar ya. Karya yang besar kita nggak sadar. Oke, jadi memang tindakan itu penting ya Bang. Perlu. Jangan cuma sekedar pemikiran aja seperti itu ya Bang. Jadi ketika lagi ada pengen moodnya ya udah lanjutin aja seperti itu ya. Oke, ini tadi lagu Pemuda Berkarya 4 hari. Berikutnya mau lagu apa nih Bang? Berikutnya lagu apa gitu ya, banyak list ini. Karena memang ada 200-an lebih lagu ya Bang dari Gaboh and Friends ini. Semuanya bakal dinyanyiin apa enggak nih malam ini? Ya kayaknya kita skip lah dulu ya. Karya-karya terbaik aja malam hari. Kan kita sesuaikan dengan waktu di sini karena kalau kita nggak stabilin sama waktu di sini mungkin sampai jam 5 subuh kita pun juga asik aja nih kita bicara. Ajar ya Bang. Oke, lagu apa Bang berikutnya? Lagu apa ya? Di Kamar Mandi. Di Kamar Mandi. Langsung aja sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, kita dengarkan Gaboh and Friends. Ya. Bang kode Bang ya. Kode.
sedikit berkerut sambil memungut kata yang kalut dari kegelisahan yang semrawut di kamar mandi, di kamar mandi, di kamar mandi. Karya bisa di mana saja di kamar mandi, di kamar mandi, di kamar mandi. Melihat dari gadis cakrawala, berkarya bisa di mana saja di kamar Alright. Terima kasih Batam dan sekitarnya. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Hai, pendengar dan pemirsa Pro Dangdut, jangan lupa stay tune terus setiap hari Selasa dan Kamis jam 1:30 sampai jam 3 sore bareng aku, si cantik Nabila Gomez di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan RRI Net. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. RRI Live Music.
Ya Sobat Kreatif dan juga pemirsa, masih bersama dengan Gabo and Friends. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di Bang Gabo. Masih panjang waktu kita di malam hari ini ya. Yes. Bang, ini kan Sumpah Pemuda 28 Oktober ya. Masih ingat gak Bang sebenarnya apa isi Sumpah Pemuda? Ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis Tapi ya. ada. Kalau mewakili Bang Gabo boleh nggak yang muda yang kita suruh? Ya yang muda dong. Yang muda ya, Zaki. Ya yang dari tadi diem-diem aja di belakang ya, Zaki. Masih ingat gak sih isi Sumpah Pemuda, Zaki? Ingat masih. Ingat ya. Oke, kira-kira apa? Yang pertama. Kami putra-putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu tanah Indonesia. Asik, betul, tepuk tangan dong. Anak muda tuh gitu ya. Terus yang kedua. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Asik, bangsa Indonesia, betul ya. Terakhir nih, salah-salah bahaya nih, nggak diakuin nanti ya warga negara Indonesia. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Oh, yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Asik, Bang Gabo, betul nggak? Ya, betul. Asik, betul ya Bang? Wah. Ya kasih semangat dong buat Zaki yang pemuda nih ya. Pemuda. Masih ingat ya Zaki? Masih. Oke, Bang Gabo. Ya. Ngomongin lagi soal karya nih Bang. Oke. 20 tahun, ya hitung-hitung bersih lah 20 tahun ya Bang. Dari 2000, lumayan. Tahun 2000 sampai dengan sekarang 2020. Pasti suka duka banyak. Iya. Ya cukup lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan. Yang kira-kira memang paling berkesan Bang selama perjalanan bermusik Gabo and Friends? Ketika titik jenuh. Oke. Kalau sudah ketemu sama titik jenuh itu kita udah malas mau lakukan apapun. Jadi sampai pada akhirnya ya itu tadi bagaimana bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa kejenuhan tadi itu hilang, untuk kita aktivitas lain lah di luar dari musik kah. Ya kesenian itu kan bukan hanya musik. Betul. Mungkin yang tadinya kita biasanya bikin lagu, ya bikin film, juga bikin naskah atau apa gitu. Jadi memang karya nggak terbatas ya? Nggak. Kalau memang ternyata di musik ada jenuhnya, coba cari alternatif lain seperti itu. Yang penting berkarya, refreshing seperti itu. Nah, 20 tahun perjalanan pernah vakum atau mungkin berhenti bermusik seperti itu Bang? Ya itu tadi, dari gas sampai merevolusi menjadi GAF itu kan, itu melalui perjalanan yang panjang, yang lama waktu kosongnya. Ya ada kosongnya itu. Berapa lama kira-kira Bang? Ada mungkin sekitar 3 tahun, nanti muncul lagi gitu. 4 Oke. tahun muncul lagi karena personilnya itu kan kebanyakan ganti-ganti terus sih, karena kan dulu tuh kita memang ya itu tadi kembali lagi kita mau membesarkan nama, tidak membesarkan karyanya gitu. Oke. Cuman dikarenakan pengalaman yang kemarin kita sudah ada antisipasi sekarang. Kalau seandainya kita mau membesarkan nama itu sebentar. Tapi kalau ingin membesarkan karya, sepertinya di GAF. Karena kalau di GAF dia tidak akan pernah ada resiko untuk bubar. Oke. Karena GAF itu bisa bermusik sama siapapun gitu loh. Mau jadi sama terbatas. hantu sekalipun juga, mau sama apapun juga bisa kita lakukan. Karena konsepnya GAF itu ya siapa saja, sama siapa saja. Boleh ya. Artinya memang itu tadi nggak terbatas. Yang penting gimana caranya karya itu bisa diingat orang, bukan nama gitu ya. Iya. Jadi kalau biasanya anak band zaman sekarang satu keluar udah ganti formasi, ganti nama Ya kebanyakan gini, kalau ganti formasi bubar tuh busuk tuh. Busuk habis itu musuhan gitu. Kalau kita enggak, kita fair. Oke. Artinya kita fair itu nggak ada musuhan, kita tetap teman. Cuman kita nggak akan bisa kerja sama lagi untuk kedepannya, dikarenakan mungkin ada beberapa kawan-kawan yang lalu mensupportnya secara setengah-setengah, ya kita cut dulu gitu. Ya untuk sekarang ini ya mungkin yang ada hari ini kayak Bang Kahar, hari ini masih ada masukan, mungkin diajakin sharing, Bang, gimana nih? Oh Bu, kayaknya pianonya tuh harus begini-begini dan begitu, ada bedah tuh. Rian nanti gitu juga. Oke. Kayak Rian itu kayaknya audionya kurang ini, bassnya kurang ini itu ya sharing terus lah intinya. Untuk memperbaiki karya tuh harus seperti itu, menerima kritikan dan menerima masukan orang lain. Cuman jangan pernah melupakan orang yang berjasa sekecil apapun jasa itu sama intinya kita. itu ya, jangan pernah melupakan jasa satu dari Bang Gabo malam hari ini. Baik Bang Gabo, kalau misalkan ngomongin anak band ya, anak band ini aku lihat beberapa teman aku minggu ini bisa bandnya ini namanya
minggu depan bisa berubah lagi band namanya, formasinya beda seperti itu ya. Iya. Kalau dari Bang Gabo sendiri apa tips sebenarnya buat anak band? Iya, band eksistensi. Band itu eksistensi. namanya. Kalau band eksistensi itu dia terkadang ada cabutan. Yeah. Tapi kalau leader biasanya kalau ganti nama, gonta-ganti nama itu berarti itu eksistensi. Cuman sekali lagi kami sebagai yang mewakili GAF hari ini sangat berterima kasih sekali untuk RRI hari ini, tepuk tangan dong buat RRI. Kita juga terima kasih sebenarnya Betul. Bang. Hari ini sebenarnya maksudnya jarang-jarang kita mendapatkan ruang apresiasi di Batam ini. Itu yang paling utama. Itu yang dibutuhkan sebenarnya ya buat para musisi. Bagaimana mengapresiasi karya sampai dari dari tadi kita membahas tentang karya. Wah, ini dahsyat ini jarang-jarang seperti ini. Ya kalau seandainya RRI tetap punya program seperti ini secara kontinu dan berkelanjutan, ini sangat Oke, mudah-mudahan ya Bang. Yang pasti ini bisa menjadi recharge juga nih buat Gabo and Friends buat terus berkarya ya. Iya. Oke. Itu memotivasi kawan-kawan. Amin, mudah-mudahan bisa kita jaga dengan baik ya Bang. Terakhir nggak terakhir sih. Kira-kira berikutnya Bang, lagu apa mau dibawain? Lagu biasa aja dong. Lagu? Biasa aja dong. Biasa aja dong. Oke. Ini susah juga nggak Bang waktu bikinnya? Enggak. Justru malah gini, kalau kita kan di Batam tuh, kebetulan tuh teman-teman kita di Jakarta tuh kelas mereka udah artis lah ya. Yeah. Jadi dia masuk ke daerah kita, mereka tuh dijamu seolah-olah kayak mereka tuh besar banget gitu ya. Ada batasan, ada perbedaan. Padahal kalau dia tuh sebenarnya pengen sama kita tuh biasa-biasa aja. Biasa aja. Oke. Sampai dia pernah telepon, boleh kita ketemu tapi jangan sampai tempat-tempat orang yang rame ya. Aku malu nanti dimintain begini begitu. Padahal sebenarnya kalau seandainya Batam ini menjamunya dengan cara yang biasa, karena jangan pernah melupakan kalau Batam ini juga banyak musisi-musisi yang hebat gitu loh. Betul, memang yang harus diapresiasi lagi ya. Baik Bang, penasaran gimana lagunya? Langsung aja Gabo and Friends, biasa aja dong. Yo, udah. Biasa aja dong, santai-santai aja, gak ada bedanya. Biasa aja dong, santai-santai aja, jangan berlebihan. Biasa aja dong, santai-santai aja, gak ada bedanya. Biasa aja dong, santai-santai aja, jangan berlebihan. Biasa aja dong, santai-santai aja, gak ada bedanya. Biasa aja dong, santai-santai aja, jangan berlebihan.
Biasa aja dong, santai-santai aja, gak ada bedanya. Biasa aja dong, santai-santai aja, jangan berlebihan. Biasa aja dong, santai-santai aja, gak ada bedanya. Biasa aja dong, santai-santai aja, jangan berlebihan. Santai-santai aja, gak ada bedanya. Biasa aja dong, santai-santai aja, jangan berlebihan. Biasa aja dong, santai-santai aja, gak ada bedanya. Biasa aja dong, santai-santai aja, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. RRI Live Music.
Ya Sobat Kreatif dan juga pemirsa RRI Net masih di RRI Net Live dari Galeri Musik Kota Batam bersama dengan Gabo and Friends. Ini seru banget, tapi ini mendekati waktu-waktu terakhir, mudah-mudahan masih banyak hal yang bisa kita gali dari Gabo and Friends. Nih Bang, ngomongin album, album terakhir bisa diceritakan album Kacamata, bener ya? Album terakhir, nggak ada yang terakhir lah. Nggak ada yang terakhir, oh ya benar, so far. Lagu Iya. yang terakhir dirilis maksudnya. Iya, terakhir dirilis itu Kacamata. Kacamata, ini lagu bercerita tentang apa atau tema Bercerita apa? tentang, kalau secara filosofi yang kami angkat, kacamata itu sebenarnya kaca adalah cermin. Bagaimana kita supaya bisa lebih introspeksi lagi, untuk bisa lebih dewasa lagi bersikap dan berkarya. Terus mata itu sudut pandang yang lebih luasnya, jadi tidak melihat satu sisi saja gitu loh. Kontroversi yang baiknya aja yang kita lihat, tapi yang buruknya tidak, salah juga gitu. Yang buruknya kita lihat, jadi semuanya lah secara keseluruhan. Jadi kita lebih punya punya makna yang lebih luas lagi aja gitu. Oke, ini untuk album Kacamata sendiri berapa lama nih Bang proses rekaman sampai akhirnya selesai? Ini deh yang aku susah jawab nih. Sekitar inilah 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun ya 2 Bang? tahun selesai itu. Ini waktu yang sebenarnya untuk gabung and Friends sebenarnya waktu yang cukup lama atau sebenarnya cukup sebentar untuk perilis album? Sengaja kita memang bikin pacu karena gara-gara kita mau ngejar 85 derajat untuk bisa bagaimana kita supaya bisa bersaing lewat karya secara sehat dengan teman-teman yang lain, karena aku belajar dari teman-teman juga yang dari luar kota sana. Mereka bilang kalau berkarya saja kerja sama manajemen 1 tahun mereka mengeluarkan 1 single. Kalian 1 tahun bisa menyelesaikan album, ini gawat Bo gitu loh. Artinya kalian sudah bisa lebih berprestasi dibanding kami saat ini. Wah, berarti ini pencapaian cukup bagus sebenarnya. Maksudnya memacu kami juga lah, dapat support dari teman-teman, dari beberapa musisi-musisi yang cukup lumayan hebring lah ya, istilah kata. Kalau ibarat kata dia udah didengkot lah musisi-musisi tua. Untuk gitu di dunia industri musik sendiri seperti itu ya. Kami juga turut berduka kemarin dari Om PMR ya. Betul. Dari beberapa personil Om PMR yang sedang berduka, dari Om Budi kemarin itu dapat support. Dia salah satu musisi yang sempat juga mensupport salah satu film Warkop DKI di zaman dulu Dono Kasindro Indro. Betul. Itu namanya pengantar minum racun penawar minum racun itu. Karyanya ya. Karya-karya dia itu mensupport itu gitu loh. Dan Mas Budi itu pesan yang saya ingat saat itu, Bo, kau tetaplah menjadi pelopor, jangan jadi pengekor gitu loh. Intinya kayak gitu. Jadi ada pesan positif yang kami ambil, kami tetap berjuang. Intinya banyak teman-teman musisi lain juga dapat support semangat untuk ayolah kalian di daerah juga nggak kalah bagus lah gitu. Kalah bagusnya seperti itu ya. Kalau Jadi memang sesuatu. pasti dapat suntikan-suntikan energi seperti itu. Nah kalau ngomongin role model nih Bang Gabo, kira-kira Gabo and Friends ini sendiri punya role model nggak sih untuk musik Indonesia atau mungkin di luar? Maksudnya gimana ya? Jadi panutan gitu yang memang kira-kira Gabo and Friends tuh sebenarnya ngikutin. Kalau panutan sih kayaknya jangankan Indonesia, luar negeri saja kami nggak ada. Jangankan Indonesia, luar negeri aja nggak punya nggak ya? punya, kami nggak punya panutan. Oke, jadi ketika menciptakan karya ya udah hasil karya sendiri tanpa ada ngikutin siapapun gitu ya? Dulu kami sempat berdebat nih sama Oke. Rian. Ini basicnya The Rock. Oke. Aku ya durka lah ya, nggak jelas nih arahnya kemana. Bang Kahar dulu gimana, Jaki gimana, ini lebih ke Jesse gimana. Sebenarnya nggak ada yang nyambung kan. Cuman karena aku bilang musik itu bukan diskriminasi, seolah-olah kita tidak bisa melakukan kolaborasi gitu loh. Ada batasan gitu ya? Iya, karena blues forever sampai mati. Yeah. Reggae forever sampai mati. Lah, kawan-kawan yang lain kan suatu saat pengen featuring atau apa pengen collab kan, iya kan nggak bisa. saja gitu ya. Makanya kami sebagai GAF itu tidak mau mendiskriminasi cara kami bermusik. Kita welcome sama siapa saja, kita bisa kolaborasi sama penari juga kita bisa, sama apapun lah, sama teatrikal, sama puisi, apa semua. Oke, artinya karya itu memang nggak ada batasan. Nggak ada batasnya. Project dalam waktu dekat Bang, ada nggak kira-kira apa lagi siap-siap untuk bikin album lagi apa gimana? Ada sih rencana, cuman karena kemarin itu kita jenuh ya, sudah menyelesaikan 4 album, kita bikin film lah. Kemarin bikin film sendiri, baru nyelesain naskah.
Judul filmnya itu Memandang Atap Rumahmu, gitu. Tapi walaupun itu masih dalam sebuah rancangan gitu. Tapi di samping itu kita nanti akan menyelesaikan album Fleksibel di album kelima. Jadi tetap juga berjalan ya, Tetap selain daripada berjalan. karya-karya lain. Sambil-sambil lah. Sambil-sambilan. Kalau misalnya agak jenuh dikit, iya. Coba cari yang lain Refreshing seperti lah, refreshing sekali-sekali sendiri kan. seperti itu. Bukan berarti meninggalkan gitu ya. Nah itu gimana Bang? Nanti keasikan di alternatif yang baru bisa di perfilman, malah musiknya malah terabaikan. Pernah terjadi seperti itu nggak untuk beberapa waktu yang lama? Beberapa ada. Ada. Tapi akhirnya balik lagi gitu ya? Enggak, ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak gitu ya. Ada juga balik. Oke, gitu. ada yang juga. Tapi balik. kalau sampai sejauh ini yang aku lihat, kayak Jaki ya. Ini kan dia punya proyekan juga. Ya sama, aku tidak membatasi kawan-kawan untuk berprojek ya. Istilah kata mau bikin sesuatu selagi itu karya apapun itu ya. Selagi itu tidak. Yang penting Gav ini tidak membatasi mereka untuk bergaul dan bermusik sama siapapun. Sama siapapun. Cuman kalau bisa pesan aku jangan bikin konten-konten pembodohan yang nggak bermutu. Istilah kata mereka tidak menciptakan edukasi yang baik buat bagaimana mengharumkan Batam ini bisa lebih bagus lah untuk kita mencitrakan Batam. Betul, lah. Batam kita bantu walaupun Batam kadang-kadang jarang membantu kita. Benar. Tapi kita tetap support Batam. Bagaimana Batam di tengah kacamata Asia terutama ya, Malaysia apa semua. Teman-teman kita justru malah nyuruh-nyuruh engkau cemana lah nih, bikinlah engkau paspor. Aku belum bikin paspor. Aduh, payahlah engkau nih katanya. Dari Thailand, dari apa itu aku udah diundang. Oke, banyak tawaran-tawaran sebenarnya dari luar. Tawaran ke Asia aku udah ada, udah cukup banyak. Cuman ya itu tadi, malah dia. Kita rencana duluan, Sirian yang udah bikin paspor dia udah melancong duluan. Udah pergi duluan. Kita masih di rumah aja. Meninggalkan ini. Terakhir nih Bang, apa pesan dari Bang Gaboh khususnya untuk teman-teman kita, sahabat kreatif kita dan juga pemirsa RRI Net di Hari Sumpah Pemuda ini? Ya, semoga kita tetap terus menjadi pelopor lah di tengah masyarakat untuk menjadi contoh yang baik dalam bentuk program, dalam bentuk aktivitas, pekerjaan ataupun lain sebagainya, baik itu berkomunitas gitu loh. Artinya tidak membatasi diri kita untuk bisa melebur dan berbagi lagi, menjalin kekeluargaan. Intinya kayak gitu. Batam ini butuh itu. Butuh kekeluargaan, orang-orang yang bisa menjadi pelopor karena Batam ini banyak yang menjadi pengekor bukan pelopor. Oke, itu satu quotes dari Bang Gaboh malam hari ini. Karena ini adalah session boleh terakhir. Boleh tepuk tangan dong sekali-sekali stick together forever ya kan. Waduh. Terakhir nih Bang, kira-kira mau bawain lagu apa? Kita bawain lagu Pulau Kecil karena Pulau Kecil ini mewakili perasaan kita lah ya, kita berada di pulau yang kecil ya. Pulau Batam ya. Pulau Batam. Oke, langsung enggak, bukan Batam. Jadi apa Bang? Kita bikin lagu ini di Pulau Mubut dulu. Wah. Waktu malam Imlek, ombak kencang, pompong bocor. Kita terombang-terombang penuh dengan 15 duka ya menit. Bang ceritanya? Ya pasti dong, setiap lagu pasti punya kronologis. Jadi memang inspirasi itu datang dari mana aja ya? 15 menit di atas kapal, ombak kencang pop anyut ini gimana nih, selesai nggak nih gitu kan. Oh slow, ini udah biasa kata apanya yang bawa pompong kan. Terakhir hidup lagi setelah 15 menit, walaupun udah sempat gini-gini juga kan. Kalau kita hanyut ke laut Cina Selatan, selesai kita. Waduh, mudah-mudahan sampai bikin lagu jadi gitu. Inspirasi dari mana aja datangnya Bang? Iya, betul. Punang-punang dari lalat, dari manapun bisa. Waduh, ini benar-benar nggak terbatas nih Bang Gaboh and Yo, Friends ya. Pasti. Langsung aja kita dengerin Gaboh and Friends dengan Pulau Kecil. Yeah. Oke Bang. Wah bangsat. Saat
kelapa. Selamat pagi pulau kecil, awali hari yang indah. Selamat malam semuanya, semoga hari ini dan esok akan lebih indah. Selamat pagi pulau kecil, awali hari yang indah. Selamat malam semuanya, semoga hari ini dan esok akan lebih indah. Saung ayunan dan tenda, tempat tidur kita bersama. Saung ayunan dan tenda, tempat tidur kita bersama. Saat ini ku nikmati suasana fajar menjelang pagi. Suara angin dan debur ombak berlaut terbentang bintang bersinar. Selamat pagi pulau kecil, awali hari yang indah. Selamat malam semuanya, semoga hari ini dan esok akan lebih indah. Selamat pagi pulau kecil, awali hari yang indah. Selamat malam semuanya, semoga hari ini dan esok akan lebih indah. Saung ayunan dan tenda, tempat tidur kita bersama. Saung ayunan dan tenda, tempat tidur kita bersama. Saat ini ku nikmati suasana fajar menjelang pagi. Suara angin dan debur ombak berlaut terbentang bintang bersinar. Ada seekor kunang-kunang yang lewat, suasana yang begitu dingin. Ku mendengar kicau burung-burung bernyanyi di bawah pohon kelapa. Di bawah pohon kelapa. Di bawah pohon kelapa. Di bawah pohon kelapa. Ya, Sobat Kreatif dan juga pemirsa RRI Net, sudah berasa 1,5 jam kami bersama dengan Anda, satunya dari Galeri Musik Kota Batam. Aku Dindin Rosenugra pamit undur diri bersama dengan tim Gabo and Friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pulau kecil, awali hari yang indah. Selamat malam semuanya, semoga hari ini dan esok akan lebih indah. Selamat pagi pulau kecil, awali hari yang indah. Selamat malam semuanya.
RRI Live Music.